Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program IC Drill Show Conversation to Scholars. Percakapan kita, saya Husnul Maria bersama sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi. Bang, ini biasanya itu kalau sudah akhir tahun itu di mana-mana macet. Bukan karena macet karena banyak duit, tapi macet karena banyak renovasi pembangunan kayak gitu. Penghabisan yang intinya sebetulnya penghabisan anggaran. Saya tadi pagi aja datang ke sini, aduh di tempatnya Bang Nursi ini kayaknya itu sudah beberapa bulan yang lalu sampai hari ini masih menghabiskan anggaran. Menghabiskan anggaran. Kenapa sih bangun saluran, bangun trotoar. Semuanya itu akhir tahun yang di situ sebetulnya nggak convenient karena hujan kayak gitu. Lagi-lagi semakin membuat macet saja. Tapi kita bukan mau bahas yang macet dan sebagainya, itu tidak. Biasanya kan kalau dulu akhir tahun itu kita disibukkan dengan bagaimana anggaran tahun depan. Nah, ini yang menarik adalah tanggal 1 Oktober anggota DPR baru itu dilantik, tapi sebetulnya APBN udah diputuskan oleh DPR sebelumnya ya untuk anggaran tahun 2024 2025. Nah, yang kedua, jadi sebetulnya anggaran sekarang kan mulainya Januari, dulu kan pernah mulai di tengah dan sebagainya kayak gitu, tapi balik lagi mulai dari Januari. Nah, pada saat yang sama kondisi wajah sebetulnya ekonomi keuangan Indonesia hari ini itu seperti apa kayak gitu ya, karena 10 tahun terakhir kita selalu dihadapkan atau dipertontonkan dengan angka, tapi kondisi di lapangan tidak sesuai dengan angka itu, yang selalu mengatakan kemiskinan berkurang atau ini, tapi isu tentang judi online itu menjadi banyak sekali orang yang dijebak dengan judi online kayak gitu ya. Dari mulai yang orang yang bahkan orang yang berpendidikan sampai orang yang tidak berpendidikan. Dan dampak kalau di Indonesia kan persoalannya dampak sosialnya yang mengerikan kayak gitu kan. Istri dibunuh, suami dibunuh, anak dibunuh, kakak kelas membunuh adik kelas, sekarang polisi membunuh polisi. Kita nggak tahu semuanya ini karena apa sebetulnya. Apa ini yang sebetulnya terjadi. Nah, kalau kita melihat economic outlook kayak gitu ya untuk 2025 ini bagaimana, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita mulai dengan apa yang sedang kita hadapi. Yang kita sedang hadapi adalah hasil dari reformasi ekonomi sejak 98 hingga sekarang. Sumber daya baik alam maupun buatan SDA maupun SDB dikuasai oleh korporasi, tidak dikuasai oleh negara. Jadi SDB maupun SDA dikuasai oleh korporasi. Yang kedua, satu generasi Sri Mulyani berkuasa, nilai tukar terus menerus melemah, diikuti dengan tingginya utang luar negeri. 8.000 dalam catatan saya minimal kalau pakai buku Prahara Bangsa update 8.387 triliun. 8.387, sekian triliun. Jadi di satu sisi nilai tukar kita jatuh, tapi di sisi lain utang kita terus meroket. Saya kira itu salah satu bentuk keberhasilan Sri Mulyani. Keberhasilannya jelek itu ya? Salah satu keberhasilan. Yang kedua, Gini rasio relatif tidak berubah. Dia gap antara yang kaya dan yang miskin. Itu relatif tidak berubah. Saya menyebutnya 0,42, mereka menyebutnya 0,382. Saya menyebutnya 0,42. Ini yang menarik. Sejak SBY berkuasa hingga saat ini, sesungguhnya kami, teman-teman bersama Rijal Ramli waktu itu menyebut terjadi deindustrialisasi yang berjalan secara lamban. Kenapa? Karena kesukaan kita akan impor. Dan itu terbukti. Soalnya sebetulnya mereka tuh selalu mengatakan, kalau kita bikin sendiri itu mahal, sehingga mereka
bicara kalau impor itu murah. Tapi kan ada hal-hal lain yang kemudian kita bunuh kayak gitu kan. Bukan, ada masalah. Ketika mereka bilang mahal, mereka tidak sadar itu disebabkan tidak efisiennya sumber daya, tidak efisiennya energi, tidak efisiennya keuangan. 3 komponen ini, energi menyertai struktur biaya 60%-an, ya kan? Sumber daya juga mahal karena dikuasai oleh korporasi, itu menyita sekitar 30%-an, ya kan? 10% ini dimakan oleh namanya cost of fund, ditambah lagi dengan korupsi. Nah itu dong. Jadi jangan langsung bilang di sini mahal ya. Tentu aja mahal karena mereka tidak mau ngebongkar struktur biaya tadi. Iya. Cost structure-nya itu mereka, struktur biaya itu mereka nggak bongkar. Oke, itu gini, rasio relatif tinggi. Mereka tetap tidak berani turunin angka 0,382. Kebayang nggak? Dalam beberapa tahun mereka tetap bertahan di angka 0,382. Saya bilang saya bertahan di 0,42. Deindustrialisasi tadi berikutnya. Yang paling menarik adalah kelas menengah menurun. Jadi salah satu produk keberhasilan Sri Mulyani dan kawan-kawan adalah kelas menengah menurun selain terjadi deindustrialisasi. Yang menarik juga daya beli menurun. Daya beli menurun. Ya kalau kelas menengah ini kan sebetulnya untuk bagaimana daya belinya kan ya. Nah, artinya ketika kita balik Indonesia naik kelas dari low middle income menjadi upper middle income, itu kan poinnya berarti terjadi pembenaran, terjadi konfirmasi atas tingginya Gini rasio, Husnul. Terjadi pembenaran, terjadi konfirmasi bahwa memang Gini rasio naik disebabkan kelas menengah menurun, daya beli ambruk, tapi di sini tapinya. PDB per kapita naik menjadi 4.919 US dollar per kapita. 4.919 dolar per kapita, yang menunjukkan kita sudah masuk ke upper middle income, kelas menengah atas, bukan menengah bawah. Itu yang dibanggakan ya. Iya, jadi buat apa dibanggakan loh Anda gagal trickle down effect kok gimana? Anda selalu lupa dengan istilah trickle down effect. Anda selalu lupa bahwa Gini rasio yang tinggi itu salah satu bukti trickle down effect gagal gitu kan gitu ya. Lalu terjadi deflasi. Nah, deflasi ini menggambarkan yang terjadi berturut-turut selama 4 bulan ini betul-betul menunjukkan terjadi daya beli menurun deflasi ini. Dan deflasi yang turun ini menggambarkan inflasi rendah. Inflasi rendah itu tidak ada gunanya bagi orang kecil. Gitu. Inflasi rendah itu tidak ada gunanya. Lalu berikutnya yang paling menarik adalah kita impor 5F. Kita impor keuangan. Semua modal kita impor. Itu keuangan. Impor keuangan. Kita impor pangan. Jadi financial, food, fuel, gitu kan? Frekuensi dan fashion. Kita impor semuanya. Kita impor keuangan, kita impor pangan, kita impor energi, kan kelihatan di situ. Kita impor barang-barang seperti HP segala macam, frekuensi itu, laptop habis-habisan. Berikutnya kita juga impor budaya. Kita impor. Nanti kita punya menteri kebudayaan ini kita. Iya. kita impor K-pop, kita impor macam-macam semuanya di situ. Nah dari sana, seperti tayangan kita sebelumnya bicara tentang kebijakan publik berbasis data, dia akhirnya gagal dan membebaskan diri dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Pada saat yang sama, kampanyenya itu adalah kampanye tentang makan bergizi, gitu. Makan bergizi gratis. Makan berkualitas bergizi gratis, susu gratis, pendidikan, kesehatan, transportasi publik, lapangan pekerjaan, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada modal, dan swasembada air, gitu. Nah, itu menurut Sri Mulyani ketika dipilih kembali menjadi Menteri Keuangan sudah diadopsi misalnya pada makan siang gratis 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis 3 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas 2 triliun, renovasi sekolah 20 triliun gitu ya. Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi 4 triliun, pembangunan lumbung pangan nasional 15 triliun, food estate. Jadi di situ akibatnya karena situ sudah kayak gitu juga, itu juga tergambar dari besarnya belanja sebesar 3.621 triliun.
dengan defisit 616 triliun. Padahal, nah di sini, ketika kita nyatakan defisit 616,3 triliun, padahal kita sudah naikin pajak dari 11% ke 12% untuk PPN, sehingga total perpajakan, 12%. ya, penerimaan perpajakan itu menjadi 2.189,3 triliun. 2.189,3 triliun. Apa poinnya? Nah, poinnya di sini kelihatan bahwa gitu ya, dengan beban utang yang tinggi, dengan keseimbangan primer yang tetap negatif gitu ya, digeser bebannya ke masyarakat, buahnya adalah ketimpangan yang tidak pernah teratasi. Nah, Tapi bahasanya Sri Mulyani lain lagi, Bang. apa tuh? Dia bilang, oke, kita sudah tidak subsidi rakyat supaya rakyat mandiri. Kalau gitu kita juga nggak biayain negara supaya negaranya mandiri, nggak usah bayar pajak. Saya jawab gitu. Ibu Kusno ini ngomongin subsidi rakyat inilah. Kita bikin negara mau ngapain? Tapi Sri Mulyani, statement Sri Mulyani loh. Iya. Supaya rakyatnya mandiri. Iya. Saya bilang gimana caranya negara mandiri? Udah kita nggak usah bayar pajak, lu pikirin aja gimana. No taxation without representation. Gitu. Tapi ada tetapinya. Tapinya apa? No taxation without justice. Iya, nggak ada justice. Jadi bukan hanya no taxation without representation dong, harus juga bicara tentang no taxation without justice gitu loh. Tidak ada perpajakan tanpa keadilan. Jadi kepajakan itu harus melahirkan keadilan. Harusnya begitu. Gitu Kak. mikirnya, gitu. Untuk welfare state itu- Jangan dibilang rakyat itu hanya ngebebani negara. Negara yang ngebebanin rakyat. Ya kan, Mereka enak lupa. aja ngambilin kekayaan rakyat. Mereka hidup mewah, mereka pakai mobil mewah, mereka pakai gedung mewah, mereka pakai hidup mewah di rumah mereka. Itu dari gaji rakyat, dari uang rakyat kok. Makanya Gimana kan sih? kita juga bicara dengan kabinet 108 menteri itu kan yang pertama kan bebannya pada rakyat. Dan setiap hari ini ada yang dilantik, Bang. Juru bicara sekian puluh orang, ini kelompok ini sekian puluh orang. Itu kan nanti beban rakyat. Oke, balik lagi ke Jadi balik lagi ketika kita bicara situasi 2025, saya kira dengan kondisi Prabowo kemarin hasil dari perjalanan begitu, ini serta-merta APBN 2025 akan diubah. Terutama karena salah satu hadiah dari perjalanan Prabowo Subianto ke luar negeri itu, anjang sana ke berbagai negara itu, oleh-olehnya adalah jatuhnya nilai tukar. Menarik nggak? Ada komitmen investasi tapi nilai tukar jatuh. Ya artinya enak aja dia. No, investasi. problemnya satu yang disebut dengan risk country, ya, political risk namanya, political risk country, dan kemudian risiko-risiko lainnya itu tidak menurun yang berdampak pada posisi terindikasi pada bunga obligasi. Sepanjang bunga obligasi tinggi itu menggambarkan political risk tinggi, gitu ngeliatnya Sno. Jadi indikasinya gampang. Sri Mulyani nggak berani nurun bunga obligasi, bermain tetap di atas 7%, dan itu di atas SBI, gitu loh. Itu artinya risk country kita, political risk kita tetap tinggi, dan itu tertinggi di kawasan ASEAN. Atau apa artinya lagi-lagi? Bukan hanya melalui pajak rakyat membiayai orang-orang pejabat itu, rakyat juga membiayai orang kaya melalui namanya SBI. Gitu loh ngelihatnya, dengan bunga setengah tinggi, dengan alasan itu untuk pembiayaan pembangunan karena defisit 616,3 triliun. Kalimat yang paling menarik adalah yang dimunculkan oleh Sri Mulyani, kami mungkin akan mempercepat pencairan utang. Nah loh, berarti kami akan mempercepat pencairan utang, gitu loh. Dan besar utang yang akan dicairkan di atas 700 triliun. Wah, dahsyat, luar biasa. Nah, dari sana mereka bilang kita ingin mencapai kemiskinan 7,7 sampai dengan 8%. Berikutnya dari SUG ini tadi yang mereka bilang 0,382, tingkat pengangguran 4,5 sampai dengan 5, indeks modal manusia 0,56, nilai tukar pertanian ini bias nih, nilai tukar nelayan juga bias. Nah, dari 3.621 triliun sebenarnya bisa kita lihat di sini yang kita sebut sebagai bentuk kesalahan mindset dalam fiskal adalah karena fiskal kita selalu bicara defisit. Iya. Dampak dari defisit itu cuma 3, Husnul. Apa itu? Anda naikin pajak, Ya. Anda cari utang baru, itu kan? Ya utang lagi. Gitu ya. Anda menggandaikan sumber daya. Ya, atau
di sumber daya alamnya. Iya, sumber Anda menggadaikan itu cuma 3. Gadaikan. Jadi Anda Soalnya sumber alam itu kalau digadaikan kan tidak berkurang, bisa saja inilah ini sumber daya alam digadaikan tapi dijual dengan harga murah. Itu. Jadi artinya orang selalu bilang ini kita bisa dari pendapatan dari pajak, bisa dari pendapatan utang, bisa dari lain-lain, termasuk namanya itu makanya muncul Dana Antara. Dana Nusantara itu. Dana Nusantara itu sebenarnya kalau istilah artikel saya sekuritisasi aset. Yang kemudian berebutlah di antara milik BUMN sama itu posisi. Nah, mindset salah itu artinya sesungguhnya ketika kita bikin APBN, nggak usah kita bilang surplus. Kita bilang nol aja, itu sudah berubah sikap. Apa poinnya? Karena dia harus menggunakan yang ada kan? Bukan. Kata kuncinya adalah menghilangkan cost of fund. Oh, cost of fund-nya dihilangkan. Nah, itu karenanya kita ngebangun apa yang disebut dengan modal sosial sama dengan modal finansial. Kalau kita menggunakan empowering, pemberdayaan masyarakat lewat yang namanya social capital, sama dengan yang namanya financial capital. Kalau itu diregulasi sedemikian oleh pemerintah berbasis pada social and political trust, dia akan menghasilkan mindset fiskal yang paling tidak zero, bukan negatif, bukan juga positif. Gitu mikirnya, itu dulu diperbaiki. Udahlah, kita nggak berpikir yang positifnya, tapi zero itu menjadi sangat penting. Apa poinnya? Cost of fund kita bunuh. Apa poinnya membunuh biaya dana? APBN tidak lagi mengidap riba. Itu kata kunci aja ya. APBN tidak mengidap bunga. Sepanjang APBN masih mengidap bunga, tidak akan ada berkah dan rahmat Allah bagi bangsa ini. Itu kata kuncinya. Selama APBN masih mengidap bunga riba, maka tidak akan pernah ada yang namanya berkah dan rahmat Allah pada bangsa ini. Karena Allah yang menyatakan, Allah dan Rasulnya akan memerangi. Karena mereka nggak percaya. Dipikir rezeki itu cuma dari utang, riba. Loh, Anda punya kekayaan alam dari mana? Nah itu. Anda punya posisi letak intangible aset, tangible aset Anda dari mana? Kan itu dong pertanyaannya. Harus Anda jawab dong. Jadi outlook kita bukan cuma sekedar pada angka Husnul, saya mengatakan. Outlook kita tidak cuma sekedar bicara tentang belanja menjadi 3.621,4 triliun. Bukan itu case-nya. Menghitung juga bahwa ada faktor X dalam fiskal, ada faktor X dalam moneter. Contoh sederhana begini, kenapa dalam COVID Anda bisa bicara tentang bunga 0% dari pinjaman BI sebesar 800 sekian triliun, bunganya 0%. Kenapa Anda sekarang tidak juga bicara ngambil yang namanya bunga 0% dari BI dalam rangka membiayai APBN? Mestinya bisa kan? Bisa dong. Bisa dong. Kantong kanan. Betul, tuh istilahnya memang begitu. Istilahnya kantong kiri ke kantong kanan. Apa poinnya? Poinnya dengan begitu mindset fiskal kita tidak lagi keseimbangan primer negatif. Dengan begitu, kita sudah mengurangi 3 hal. Kita sudah menghindari yang namanya riba. Insyaallah barokah satu. Yang kedua, kita sudah menghindari namanya dari segi biaya ini cost of fund. Walaupun kita sudah terbebani rata-rata 800 triliun untuk membayar pokok dan bunga. Jadi sampai dengan nanti akhirnya Prabowo Subianto berkuasa di 2029, dia sudah terkena sekitar 3.000 sekian triliun karena tiap tahun dia bayar 800 triliunan. Itu dengan bunganya. Dengan bunga gitu. Enggak cuma yang tadi 8.000 sekian triliun. Dan karena itu tidak akan pernah jelas kapan Indonesia hidup tanpa beban bunga, tanpa beban utang. Gitu loh. Kecuali memang kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, sesungguhnya ketika Indonesia terus-menerus mengidap APBN-nya berbasis keseimbangan primer negatif atau berbasis hutang, sesungguhnya Indonesia tetap menggadaikan masa depan bangsa ini. Itu poinnya Husnul. Jadi outlook kita adalah Indonesia selalu menggadaikan masa depannya. Tapi mereka itu kan itu yang selalu sebetulnya kan vicious circle gitu ya. Enggak vicious circle. Enggak, maksudnya kan mereka pikirnya begitu. Mereka pikirnya begitu. Terus bagaimana memotongnya itu tadi kan. Misalnya ikhtiar untuk utang dikurangi kayak gitu kan. Atau yang tadi Covid bisa 0%, kenapa kok untuk urusan negara ini tidak menggunakan yang model yang kayak gitu. Coba deh kita lihat YouTube IC The Real Show ketika kita bicara kekuasaan terhina atau mulia, bagaimana struktur pendanaan kita dapat. Poinnya adalah karena Husnul bisa bilang this is the general society.
maka sesungguhnya akan terjadi kerjasama yang hangat, kental, dan menyenangkan antara masyarakat dengan pemerintahan dalam rangka mengatasi bersama. Sepanjang namanya pemerintahannya betul-betul Bisa dipercaya. memegang amanah dengan baik. amanah. Dalam bahasa kebijakannya apa? Accountability-nya tinggi, public accountability-nya tinggi. Gitu. Ya nggak tinggi aja juga kita masih melakukan sendiri, tapi kan kita akhirnya nggak mau bersama-sama yang selalu, walaupun mereka selalu mengatakan gotong royong, tapi gotong royong cuma lulu aja kayak gitu kan. Nah, karena itu Husnul, karena modelnya tidak berubah, modelnya seperti model-model lama dalam rangka kebijakan fiskal dan moneter, maka ketika bawa modal dari luar, gitu ya, dalam rangka memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi, saya berpendapat nggak bisa juga. Karena situasi yang Anda hadapi adalah situasi kontemporer. Anda tidak keluar dari bisnis as usual. Iya. Anda tidak keluar Tetap dari bisnis. menggunakan pas gitu ya, jalur yang sebetulnya udah jebakan kayak gitu di dalam-dalamnya. Yang kita sebut sudah ultra neoliberal system. Padahal kalau tadi ya empowering civil society, empowering masyarakat, kan Iya. sebetulnya banyak yang namanya sumber-sumber social capital kita. Makanya tadi saya bilang, coba lihat deh bagaimana tayangan kita sebelumnya, bagaimana saya ngeliat sumber-sumber itu dalam rangka untuk ngebangun empowering, bagaimana ngebangun kerjasama pemerintah dengan masyarakat, korporasi dengan pemerintah, korporasi dengan masyarakat, untuk melakukan pertumbuhan ekonomi dengan baik sehingga bisa memburu. Saya nggak bilang akan tercapai 7%. Ya enggak. Orang 5,2 aja susah kok. Iya. Dugaan saya cuma sekitar 5,1 nih, 2025 nih. 5,1 enggak. Jadi 5 plus minus 1. 5 plus minus 1%. 0,1%. Jadi artinya bisa 4,9, bisa 5,1. Itu saja kalau bisa tercapai, bagus. Kenapa? Karena sederhana. Di panggung regional, Indonesia tetap menjadi motor driver pertumbuhan karena negara yang cukup gede di PDB-nya. Di panggung internasional kita berhadapan dengan melambatnya Cina dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia, juga menurunnya volume perdagangan. Disebabkan apa? Trump melakukan yang saya sebut tadi, yang saya sebut dalam YouTube sebelumnya. Perang tarif akan berlanjut, global climate change akan dihadang, gitu kan. ICT war akan berlanjut, perang Hamas yang namanya Palestina akan berlanjut walaupun Ukraina akan berhenti. Menarik ya ini ya. Dengan begitu yang namanya akan terjadi menggeliatlah perekonomian di Uni Eropa yang beberapa negaranya mengalami resesi. Lalu posisi perdagangan Cina juga akan, kan orang bingung bagaimana ceritanya perdagangan antara Korea Utara dengan Rusia tetap terjadi, mereka tidak perlu dengan sanksi. Ya iyalah, orang mereka tidak ikut-ikutan OECD, mereka tidak ikut-ikutan WTO, mereka ikutnya dalam posisi baik, ya sudah, mereka nggak ada urusan, kenapa mesti kena sanksi, memang lu siapa? Gitu ceritanya. Kita kadang-kadang ikut geng itu bukan geng global, itu bukan berarti kemudian untuk even seperti G20. Kenapa waktu di Bali dulu kita tidak memanfaatkan untuk dana itu kembali ke Indonesia, misalnya dipakai untuk Indonesia? Nah, dalam konteks G20 kemarin di Brazil, sebenarnya mau melanjutkan pembicaraan G20 di Bali. Problematiknya adalah G20 itu forum konsultasi aja, yang tidak mengikat satu sama lain. Iya. Nah, kemudian harus Tapi kan diwujudkan. juga ada modal-modal. Betul, itu modal awal. Jadi itu namanya potential capital. Untuk melahirkan namanya potensial, untuk melahirkan namanya real capital. Jadi satu modal potensial berubah menjadi modal nyata, baik dalam perspektif produksi, distribusi maupun dalam rangka investasi. Kalau kita mau melihat begitu gitu. Tapi poinnya adalah ketika kita lihat situasinya begini, maka saya tidak punya keyakinan bahwa Indonesia bisa nembus 5,5, 5,4 itu susah. Jadi paling top saya sungguh-sungguh percaya 5,1, dan kemiskinan pun akan susah diturunin. Kenapa? Karena perpajakan. Anda naikin pajak gini loh. Jangan bilang kenaikan pajak itu 1%, Husnul. Cara menghitungnya sederhana. 12 dikurang 1 dibagi 11 kali 100%. Gitu. Arti kan 12 kurang 11 1 dibagi 11 per 11 kali 100%, maka dapatnya 9%. Berarti kenaikannya 9%. Kalau perpajakan naiknya 9%, maka harga real di pasar end user price Naiknya udah nggak keturunan. 10 sampai dengan 15. 10 Makanya dengan 15. Setiap pagi ibu-ibu siap-siap harga barang-barang naik. Itu di WA Group itu banyak sekali yang siap-siap harga-harga naik. Pada saat yang sama APBN-nya tidak memperbaiki daya beli.
Gimana tuh? APBN tidak memperbaiki daya beli, terjadi malah Contohnya kalau pembebanan. APBN harus memperbaiki daya beli, itu nomenklatur atau program apa? Anda harus masuk ke dalam kebijakan-kebijakan padat karya sehingga menciptakan lapangan kerja. Artinya dalam bahasa konstitusinya, tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, itu Lapangan artinya kerjanya untuk TKA. ya udah habis. Apalagi kemudian Anda punya kesepakatan dengan Cina seperti itu, sudah selesai. Nah, dalam bahasa yang lain, outlook kita yang 5,1 itu atau paling top 5,2 itu dengan kemiskinan yang tetap tinggi, dengan Gini rasio yang tetap tinggi, dengan nilai tukar yang saya kira akan tetap tembus di atas 16.000 gitu ya. Nilai tukar 16.000 loh, dan itu hadiah buat Prabowo Subianto kembali dari perjalanan luar negerinya itu. Hadiahnya. Kemarin saya di Eropa juga rasanya, aduh, uang rupiah kita Nggak berharga ya. tahu-tahu kita gesek-gesek lah jatuh ya. Sama saya juga kemarin waktu sebulan lalu gitu ya, keluar aduh rupiah jatuh, betul-betul kita nggak punya gengsi gitu. Makanya yang saya bawa bukan rupiah jadinya. Yang saya bawa bukan rupiah. Ya udah. Nah, kalau kita ngeliat outlooknya begitu, maka mesti kita lihat sekarang di pembiayaan, Husnul. Kita geser di pembiayaan. Apakah pembiayaan, sektor pembiayaan akan menolong? Di sini menarik. Perbankan banyak menutup kantor cabangnya, kantor layanannya. Sebagian besar kantor blank plat merah. Iya. Karena memang terjadi pergeseran dari penggunaan bank konvensional ke IT. Mereka menggunakan internet banking, macam-macam internet mobile banking. Oke. Pada saat yang sama, mereka juga ngakuin terjadi penurunan penyaluran kredit. Padahal di 2024 itu belum terjadi namanya situasi terlampau melambat, yang akan lebih melambat pada 2025 disebabkan harus membaca dulu kebijakan Trump yang konkretnya akan seperti apa. Dalam bahasa yang lain, saya kira dengan inflasi yang rendah, tingkat suku bunga bergerak di sekitar 6%, SBY yang masih tinggi dengan nilai tukar 16 ribuan gitu ya. Di sisi lain masih kita lihat yang namanya NPL ya, katakan masih sudut aman, asetnya masih tetap aman. Dia akan berhadapan dengan posisi yang namanya perbankan akan apa yang disebut dengan mengikuti siklus. Jadi pro-cyclical bahasa sederhananya. Pro-cyclical. Kalau pro-cyclical ya dia juga akan melambat lah. Gitu ceritanya. Jadi dunia pembiayaan juga akan pro-cyclical. Nah, ketika pro-cyclical berarti mereka cari aman. Nah, itu tidak heran kalau juga para investor juga menjadi dalam posisi wait and see. Iya. Gitu. Apalagi kalau mereka selalu penegakan hukum. Udah kacau. Di tengahnya namanya struktur korupsi makin mendalam. Anda bisa lihat bagaimana mantan pejabat kementerian, mantan pejabat Mahkamah Agung sampai korupsi 924 miliar dengan simpanan 51 kg emas misalnya, kan dahsyat itu ya. Lalu ada kasus Alun Trisambodo yang ternyata melibatkan berbagai triliun itu, ratusan triliun posisinya. Kasus Sri Mulyani lagi yang di Kementerian Keuangan kayak gitu-gitu. Kasus timah, kasus sawit yang besar-besar itu gitu ya. Nah, artinya sesungguhnya pertumbuhan yang tinggi itu ternyata bocor habis-habisan. Lalu PPATK menyatakan ada dana 500 triliun yang mengalir di luar proyek infrastruktur. Itu kan artinya luar biasa gitu. Ada yang gelap. Ada yang gelap. Ya. Jadi wajar kalau incremental capital output ratio kita tinggi. Apa poinnya? Investasi kita tidak efisien karena banyak kebocoran di sana sini. Nah, ketika APBN-nya dinaikin tapi ternyata investasinya tidak efisien, lalu pertumbuhan berbasis pada konsumsi dan konsumsinya berbasis pada apa coba? Impor. Maka pertanyaan, siapa sesungguhnya menikmati pertumbuhan? Nah, gitu ujung-ujungnya menariknya. Para kompral. Iya, udahlah. Makanya nggak usah heran kalau para pejabat kekayaan mungkin naik, sementara si rakyat mungkin menurun, gitu loh. Betul. Jadi kalau kita lihat LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara makin hari mungkin naik, sementara si rakyat makin susah, terbukti dengan jatuhnya kelas menengah, terbukti dengan ambruknya daya beli, terbukti dengan makin menyusutnya rekening jumlah dana tersimpan di 100 juta ke bawah, maka kelihatan ada kebijakan yang salah dalam ada pilihan sistem yang salah dalam pengambilan kebijakan. Jadi sistem dipilih dalam rangka pengambilan kebijakan salah, ditambah lagi dengan kesalahan pada data, ditambah lagi salah dengan sikap politisinya.
Ditambah lagi dengan kesalahan, wah di sini ketemu berbagai macam kesalahan, salah orientasi kebijakan, salah ya namanya pelaksanaan, salah pengawasan, udah berturut-turut. Salah satu bukti kesalahan pengawasan itu cost overrun pada kereta api cepat Jakarta Bandung, misalnya kita bilang di situ. Walaupun sebetulnya kita dulu itu banyak sekali loh sudah memberikan masukan, mengkritisi, tapi mereka juga udah telinganya udah Sumbung bukmum om tahu belajar juga. Sumbung bukmum om tahu belajar kilun. Itulah persoalan. Tapi kita tidak boleh berhenti, Usman. Oh, nggak boleh. Dalam rangka watau sebil hak watau sebil sober nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Jadi harus terus menerus sampai ada pertanyaan sampai kita meninggal. Iya. Jadi kita akan terus menerus melakukan peringatan. Menyampaikan. Jadi Bang kadang-kadang kalau kita baca ya saya kadang-kadang skim kayak gitu ya, baca cepat kayak gitu. Netizen IC The Real Show beberapa dari mereka tetap ngkritisi kita. Oh ya kita dianggap ngomong doang. Jadi coba jadi pejabat Bang kita... Nursi pernah jadi anggota DPR. Bukan sekedar jadi anggota DPR loh. Sorry aja. Iya. Enggak maksudnya berperan penting di DPR waktu itu. Terus kemudian juga sering menjadi tempat bertanya atau konsultan bagi kementerian, bagi DPR sendiri, pengambil keputusan. Bahkan juga jangan keras-keras ya, juga memberikan konsultasi kepada itu lembaga 3 huruf di Pejaten maupun di ini kayak gitu kan, memberikan secara strategik gitu ya kondisi bangsa kayak gitu, yang kayak gitu. Saya sendiri pernah jadi anggota KPU, jangan salah kayak gitu ya, itu juga jabatan negara. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang kita sampaikan di IC The Real Show ini karena kita dianggap nyinyir, karena kita seeking office, no. Akhirnya kita mencari jabatan gitu, no. Karena kita berniat insya Allah ini adalah dakwah, tugas konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi lihat seperti itu ya teman-teman IC The Real Show. Makanya kalau menonton IC The Real Show tolong ditonton lengkap. Jangan pas dipotong kemudian ini pas kita. Pada saat yang sama juga kritik kita semuanya kita berikan bagaimana jalan keluar, apa yang mengurai saja itu sebetulnya sudah luar biasa karena Anda nggak perlu bayar. Yang paling penting adalah hampir tiap ICD ratio tampil dia selalu melahirkan apa yang disebut dengan thinking model. Itu nggak sembarang itu mikirnya, melahirkan thinking model itu nggak sembarang, Husnul. Artinya apa? Ada penguasaan masalah dan ada penguasaan masalah dan ada penguasaan penyelesaian masalah. Dikuasai masalah, dirumuskan dan diusulkan jalan berpikirnya. Jangan salah, itu nggak sembarang bikin thinking model. Benar. Makanya ditontonnya, didengarkannya lengkap kayak gitu kan. Dipikirnya kita mengkritisi yang kayak gitu dok, ngomong-ngomong. Nah tapi kalau saya memang ngomong-ngomong sekarang jadi dosen, Bang Nursi juga dosen, ya masih dong. Masa kita mesti harus bekerja di birokrasi di di kantor presiden? Kan enggak. Kita ya dosen mengajarkan, insya Allah nanti ada anak mahasiswanya jadi menteri, anak mahasiswanya jadi gubernur, anak mahasiswa jadilah yang terbaik. Nah, jadi kita mempersiapkan yang namanya pola pikir yang terbaik, pemimpin kita dengan pola pikir yang terbaik. Kalau bahasanya Bang Nursi itu tadi itu kan arah yang benar. Iya. Membawa rakyat pada arah yang benar sesuai dengan perjanjian suci kita yaitu konstitusi, terutama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Bang kembali lagi ke outlook, apalagi yang perlu diperhatikan di dalam konteks 2020. Kalau tadi dikatakan bahwa pasti akan ada perubahan. Tadi. Yang kedua karena juga oleh-oleh dari perjalanan Prabowo ke beberapa negeri itu juga apakah akan mempengaruhi perubahan itu ya atau apalagi ini. Tapi kalau dilihat dari karena ini APBN 2025 ditentukan oleh DPR rezim sebelumnya, kira-kira kalau yang rezim sekarang ini bagaimana di dalam melihat itu? Saya melihat ada kerancuan dalam, kan bawa teriak tentang pemberantasan korupsi. Padahal dari ini kan korupsi harus kita lihat dari dua sisi. Korupsi pada penerimaan, korupsi pada pembiayaan. Harus kita lihat pada kedua-duanya, bukan hanya pada pembiayaan, tapi juga pada penerimaan gitu ya. Kalau kita bilang korupsinya perspektifnya bahkan pada pencegahan gitu ya, maka KPK yang baru harusnya kembali ke dalam undang-undang KPK yang lama sehingga ketua KPK-nya namanya polisi siapa sih namanya? Soalnya
kependekannya itu lucu-lucu gitu. Kan ada yang bikin kependekan. Jadi kalau saya lupa siapa namanya yang sudah terpilih dari, tapi Komjen Polisi gitu ya. Ada beberapa lagi yang lain. Buat saya penting KPK kembali menunjukkan upayanya mengatasi pemberantasan korupsi sebagai lembaga ad hoc. Maka KPK tidak boleh kalah dengan kejaksaan dan tidak boleh kalah dengan yang namanya apalagi dia kepolisian. Sudah mahal. Iya. Yang saya maksud dengan tidak boleh kalah adalah bagaimana kerancuan pelembagaan dan kelembagaan pemberantasan korupsi teratasi. Nah, ini masyarakat tidak boleh bingung mana yang sebenarnya mesti dipegang dalam rangka pemberantasan korupsi, mana yang mesti menjadi institutional miserable. Nah, gitulah. Satu kelembagaan yang bisa terukur dalam pemberantasan korupsi. Apakah kejaksaan? Ini kalimatnya institutional miserable. Satu pengukuran atas keberhasilan kelembagaan gitu ya dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena ini rancu nih, kejaksaan, kepolisian dan KPK yang baru. Nah, itu Prabowo harus menjelaskan posisinya di sini gitu ya. Tapi kan di dalam undang-undang yang baru kan KPK menjadi alatnya eksekutif. Justru sudah jadi alat eksekutif, berarti dia tidak berbeda dengan kejaksaan, berarti dia tidak berbeda dengan kepolisian. Nah, sekarang posisinya bagaimana koordinasinya kan tidak jelas. Kapan bagaimana walaupun undang-undang KPK juga menyatakan bahwa KPK adalah koordinator dalam pemberantasan korupsi, padahal dia lembaga ad hoc. Iya. Gitu. Jadi harus kita beresin di situ. Itu soal korupsinya. Kenapa kita sentuh korupsi? Karena kita sudah mendapatkan angka konkret bahwa incremental capital output ratio kita tinggi dan itu menunjukkan investasi tidak efisien. Ini tidak boleh terjadi lagi pada Prabowo Subianto. Gitu relasinya. Iya. Dan itu beberapa kali kesempatan kan Prabowo bicara tentang korupsi, anti korupsi. Tinggal nanti kita lihat aja bagaimana. Ya, artinya dua itu ya posisinya. Jadi korupsi itu berhubungan dengan incremental capital output ratio, berhubungan dengan bagaimana dia hendak mencapai pertumbuhan ekonomi 7 sampai dengan 8%. Nah, yang ketiga yang menjadi catatan penting itu adalah sepanjang Anda tetap memangku, menjunjung sistem ultra neoliberal, percayalah Anda tidak akan pernah bisa mengatasi yang namanya ketimpangan. Anda tidak akan pernah mengatasi yang namanya. Udah jelas itu gagal. Iya. Di Amerika sebagai kanker stadium 4. Jadi udahlah. Udah nggak bisa diatasi. Jadi sepanjang Anda di situ, ya silakan Anda menjilat ludah Anda sendiri karena Anda sudah menyatakan itu dalam ADART Anda. Anda sudah menyatakan dalam anggaran dasar. Jadi silakan pilih sendiri. Silakan masyarakat dan membuktikan bahwa akan ada penjilatan ludah sendiri. Silakan saja. Apa-apa juga. Apakah kemudian itu menjadi kepemimpinan yang mulia atau terhina terserah juga, nggak ada urusan sama kita gitu. Tapi kita cuma mengingatkan karena nanti yang rugi adalah masyarakat, gitu. Rakyat kan. Itulah liabilities. Banyak pajak. Itulah yang disebut dengan kepemimpinan yang melahirkan beban, bukan kepemimpinan yang melahirkan kekayaan. Gitu, kebahagiaan gitulah. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat dalam perspektif ekonomi outlook ini gitu ya. Ini harus menegaskan bahwa sumber daya alam dan sumber daya buatan kita tidak boleh berada di tangan korporasi. Sebagaimana Prabowo Subianto pernah menyatakan itu pada saya pribadi. Saya ulang, pada saya pribadi itu ucapannya, tidak diungkapkan pada banyak pihak. Bagaimana kita menstrukturkan itu gitu. Penting dalam rangka memang menegakkan pasal 33 gitu. Oke, itu yang keempat. Yang kelima yang paling menarik adalah kita berhadapan dengan situasi internasional dan regional demikian dinamis. Misalnya pada konstruksi Trump jelas global climate change, Paris Accord narik diri. WTO dia akan tarik diri lagi karena dia akan bicara American First gitu ya. Tapi Indonesia katanya mau masuk BRIC gimana? Ditolak oleh India dengan istilah member, tapi dijawab oleh namanya Rusia dengan Cina dengan istilah partnership. Jadi partnership BRIC. Apa bedanya? Itu menarik. Jadi kalau saya melakukan kajian gitu ya, India didaya-gunakan oleh Amerika untuk menahan laju pertumbuhan BRIC. Makanya tidak boleh menerima anggota baru. Tidak boleh menerima anggota baru. Nah, dijawab oleh Rusia dan Cina. Kita tidak menerima anggota baru, tetapi bisa berpartner. Ingat Husnul, yang bicara pertama kali di Indonesia tentang dedolarisasi siapa? Siapa coba?
Siapa? I see the real, seorang baru ngikut semuanya. Kita sudah tahu itu mah. Poinnya adalah Indonesia harus menghadapi posisi perang ini. Yuan. Iya, perang nilai tukar kayak gini gitu. Nah, kalau kita Karena dolar masih berapa persen? 68 ya? 62. 62%. Bergerak tapi terus menurun. Nah, Marco Rubio adalah salah satu pejuang mempertahankan posisi dolar. Jadi calon Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio ini adalah salah satu pejuang yang mempertahankan posisi ketangguhan dolar di panggung internasional gitu. Kekokohan, keperkasaan istilahnya, keperkasaan dolar Amerika di panggung internasional diperjuangkan oleh Marco. Makanya kemudian dia menjadi Menteri Luar Negeri. Nah, nanti diimbangi oleh siapa Menteri Keuangannya, diimbangi lagi oleh Menteri Pertahanannya. Ya karena di model federal Amerika itu yang kuat itu adalah pertahanan, keamanan, itu federal, yang kedua keuangan, itu untuk income tax dan sebagainya. Luar negeri. Yang ketiga adalah luar negeri. Sisanya itu di local, di state dan local government, yang day to day politics ya, yang delivery system, security system dan sebagainya itu di negara bagian dan local government. Nah, dari situ dua tadi ya, jadi global climate change, nilai tukar gitu ya, soal bagaimana NATO, soal bagaimana COVID, lalu bagaimana soal posisi Indonesia yang naik kelas yang akan berarti kehilangan fasilitas negara, fasilitas negara untuk diturunkannya pajak biaya masuk gitu. Artinya pengaruh Amerika pada ekspor impor Indonesia yang sebesar 10-11% itu juga akan terpengaruh gitu. Nah, sisi lain dengan posisi perang Cina dan Amerika dalam perang dagang berlanjut, Indonesia akan menerima limpahan barang Cina. Seru. Kayaknya ada diskusi yang kayak gitu. Jadi kita akan banyak sekali itu yang ada ratusan dari pengusaha Cina yang sudah mulai, dan menariknya angka menunjukkan bahwa kita hampir-hampir tidak mengalami surplus perdagangan dengan Cina. Jadi hanya 2 tahun atau 3 tahun kita pernah mengalami surplus, selebihnya negatif, defisit perdagangan. Artinya lagi-lagi kita sesungguhnya pasar empuk bagi Cina. Pasar empuk bagi. Jadi kalau kita bicara fiskal, lalu kita bicara tentang moneter, lalu kita bicara kembali lagi perdagangan luar negeri dalam kerangka outlook ini, maka sesungguhnya pertanyaan menjadi begini. Strategi ketahanan ekonomi apa yang dibangun oleh Prabowo Subianto dalam menghadapi economic disruption, disrupsi ekonomi. Jadi pertanyaannya, strategi ketahanan strategi apa yang dibangun oleh Prabowo Subianto di tengah terjadi disrupsi ekonomi. Gitu. Kalau pakai bahasa kerennya lagi, di tengah terjadinya turbulensi ekonomi. Gitu kalau kita mau lihat. Nah, tapi selalu karena orang percaya bahwa Prabowo adalah Menteri Pertahanan, dia punya katanya ahli strategi, ya udah percaya aja. Tapi kalau nggak boleh cuma percaya saja, kita harus melihat apa substansi dari kebijakan itu. Kalau tetap lagi dia masuk di dalam vicious circle-nya liberalism, neoliberalism, ya itu nanti beban rakyat akan tetap tinggi. Ada dua beban etik dan moral bagi seorang intelektual. Yang pertama adalah beban skeptis, yang kedua adalah beban kritis. Mari kita sekarang skeptis. Kalau Prabowo bicaranya tentang investasi dengan model kayak gitu, tidakkah Prabowo sudah mengulang investasi asing di Indonesia yang kemudian kemarin sudah membuat Indonesia terjerat dan terperangkap? Iya. Itu pertanyaan skeptis. Pertanyaan kritisnya, apakah dengan investasi asing itu membuat Indonesia makin berdaya atau makin tidak berdaya? Makin tidak berdaya. Gitu pertanyaannya. Jadi sebetulnya semua yang namanya propaganda tentang investor itu sebetulnya memperparah kondisi dari rakyat Indonesia. Karena yang mendapatkan keuntungan kan bukan kita. Keuntungannya pasti ada capital flight. Bukan capital flight ya itu namanya ya. Bahwa keuntungannya akan dibawa ke Cina, keuntungan dibawa ke sana. Repatriasi di dalam konteks itu. Ditarik retaliation. Jadi, nah kalau kita ambilnya begitu bahwa Outlook 2025 adalah menggadaikan masa depan bangsa, sekali simpel begitu, maka sebagai akademisi dengan beban skeptis dan kritis, muncul pertanyaan menjadi begini, kalau gitu buat apa kita berpikir makan gratis dan susu gratis kalau ternyata kita tetap terperangkap ke dalam posisi tadi. Posisi bagaimana? Jadi di satu sisi dikasih meningkatkan gizi, tapi di satu sisi lagi
dibunuh kayak gitu kan. Iya. Dibunuh Pemiskinan dengan- struktural. Iya kan, maksudnya dibunuh dalam arti quote unquote ya. Iya. Jadi kayak tebang pilih dibunuh mana yang dibunuh yang kayak gitu kan. Kondisi rakyat kecil terutama ya. Kalau kelas menengah tadi katanya berkurang karena kelas menengah masih bisa bertahan karena dia punya tabungan biasanya. Mantap tapi. Makan tabungan. Tapi kalau makan tabungannya juga sudah habis. Nah, semuanya ini nanti kayak tesis Bang Nursi Aisyidrilso dulu. Apa? Chaos, distrust, Disorder, disobedience. Karena itu sudah muncul sekarang. Isu yang kemudian dilawan oleh Sri Mulyani, sudah saya nggak mau bayar pajak. Iya. Kalau nggak mau bayar pajak, keluar aja dari Indonesia. Digituin. Padahal kita juga bilang, rakyat harus mandiri, nggak dikasih subsidi. Ya udah, kalau gitu gimana kalau negaranya mandiri? Lu jadi menteri keuangan mandiri dong. Kok masih mengutin duit kita? Kayak gitu kan? Kan pajak akhirnya dia mengutin ini kocek kita. Itu yang saya bilang, mestinya outlook, mestinya 2025 ini mengantisipasi situasi internasional, regional dan nasional yang tujuannya tadi bagaimana mengatasi tadi ketertindasan, kemiskinan, kebodohan, ketimpangan dan kehinaan. Gitu. Kalau itu nggak bisa terjadi dalam 5 tahun ini, ya sudahlah, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya ya. Sudahlah, dia jadi liability saja. Gitu. Jadi beban terus. Jadi beban aja udah gitu. Terus kalau dibilang, kalau Anda disuruh, kan pertanyaan netizen nih yang kalau Anda disuruh pegang Emang bisa? Gitu. Emang bisa? Sini, Bisa. boleh? Boleh? Ayo sini. Bisa. Saya dulu juga sangat confident. Boleh. Beri kita 2 tahun untuk bereskan republik. Bisa ini. Oh ini kelihatan ke depan mata mesti ngapain? Jelas kok siapa yang menjadikan kita seperti ini. Hah? Betul. Kalau bawa bilang jangan memusuhi kita karena kita juga tidak mau dimusuhi gitu ya. Karena kita juga tidak mau memusuhi. Tegasin dong. Memusuhi itu bukan hanya dalam pengertian militer. Memusuhi juga dalam pengertian ekonomi. Apa pengertian memusuhi ekonomi? Apa itu? Anda jadi sekedar objek. Maka Anda hanya sebagai pasar. Itu artinya dimusuhi, ngerti nggak? Anda dimusuhi. Anda dijadikan objek. Itu artinya Anda dimusuhi. Anda dimusuhi. Gitu loh. Kalau politik oposisi sebetulnya. Gitu loh. Itu mesti ngeliatnya begitu loh. Kalau kayak gitu. Dalam bahasa sederhana, ketika Indonesia mulai membahas produktivitas, bagaimana upaya meningkatkan 7-8% dalam perspektif peningkatan produktivitas, maka dia tidak bisa dijangkau dalam jangka pendek disebabkan mentalitas pendidikan Indonesia amburadul. Apa indikatornya namanya pendidikan Indonesia amburadul? Apa itu? Tidak ada keteladanan. Balik lagi leadership. Tidak ada keteladanan. Menjadi morat-marit. Makanya saya juga sampaikan di beberapa kesempatan bahwa morat-maritnya administrasi, birokrasi dan politik kampus itu akan keluar menjadi morat-maritnya administrasi dan birokrasi dan politik di luar kampus. Artinya itu kan lembaga pendidikan formal. Kan kita selalu bicara pendidikan itu punya Ada 4 lembaga. schooling. Ada 4 lembaga. Pemerintahan. Iya. Itu keteladanan yang baik dari tokoh-tokoh pemerintah. Ya kan? Berikutnya masyarakat. Masyarakat itu apa? Contohnya masyarakat, media massa, lembaga-lembaga pendidikan di lembaga peribadatan, ya. Itu masyarakat di situ. Berikutnya Schooling apa? dan non-schooling sebetulnya. Iya, pasti masuk schooling dan non schooling. Lalu berikutnya lembaga pendidikan formal. Lalu berikutnya ini keluarga. Nah, di karena situ itu utama juga. Di situ ininya. Baru berikutnya adalah bagaimana kurikulum dari keseluruhan. Karena mestinya punya kurikulum. Mestinya kurikulumnya di mana? Konstitusi. Balik lagi ke konstitusi. Nah, 4 lembaga ini nggak pernah bicara secara utuh konstitusi, gitu loh maksud saya. Jadi artinya Kayaknya ya kita ini sebetulnya bernegara, tapi kemudian kita tidak memperhatikan yang namanya basis aturan dari kita itu yang mana. Bahkan anggota dewan atau presiden atau apa itu kalau berbicara perdebatan misalnya di Amerika itu selalu what the constitution said.
Selalu kan kayak gitu. Apa sebetulnya yang dikatakan oleh konstitusi? Maka Anda harus mengimplementasikan itu. Jadi perdebatannya itu di satu ruang yang sama, yaitu konstitusi. Nah, itu yang menurut saya tidak dijadikan di sini, ya suka-suka aja. Baru kalau kemudian kita bawa ke ranah hukum, baru ngomongin tentang regulasi, tentang konstitusi. Padahal hukumnya jual beli. Transaksional di dalam. Jadi sebagai penutup Ya, gimana? karena kita sudah bicara Outlook 2025 yang terbalance kayak gini, Outlook 2025 yang defisit keteladanan yang baik gitu ya. Karena kita bicara 2025 ini sama dengan posisi bagaimana disorder akan terus berjalan gitu ya, melanjutkan keamburadulan gitu ya. Maka tentu pertanyaannya apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya tadi, pertama, berhentikan yang namanya model fiskal yang defisit. Itu kata kuncinya. Berhentilah model fiskal yang defisit. Berhentilah menggunakan sistem bunga. Kembalikanlah pajak secara optimal ke masyarakat. Jangan didaya gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran pejabat. Gitu. Itu kan ada tuh gambar yang mengkritisi gitu ya. Mobil pejabat pajak, mobil istri pejabat, mobil anak pejabat, mobil pajak. Kemudian pembayar pajak yang miskin, nggak ada mobilnya, yang miskin tidur di jalan raya. Itulah. Jadi artinya lagi begitu gitu ya. Yang terakhir, Husnul, dalam konsepsi Outlook 2025 ini gitu ya. Anda harus punya sikap empati dan simpati pada rakyat. Anda jangan membangun arogansi seperti yang pernah terjadi pada periode 10 tahun sebelumnya. Saya ulang, Anda tidak boleh membangun arogansi kekuasaan, sombongan kekuasaan ya, pada rakyat. Anda harus membangun empati dan simpati pada pemilik kedaulatan rakyat. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau Anda betul-betul tumbuh berkembang. Itu bagaimana sesungguhnya suasana kehidupan rakyat. Anda harus menyelami betul. Namanya empati. Pemimpin yang memiliki empati. Berarti betul Anda menyelami betul kesulitan rakyat. Anda harus bagaimana seorang anak kecil bertanya kepada Gibran, bagaimana Prabowo di mana? Itu kan menarik. Seorang anak kecil berusia 8-9 tahun bertanya pada Gibran yang wakil presiden, Gibran, Prabowo kemana? Itu menarik Kusni. Omongan itu terlepas begitu saja oleh seorang anak kecil bertanya. Apa poinnya? Begitu dahsyatnya pendidikan sosial, media sosial, begitu dahsyatnya ketiadaan keteladanan, begitu dahsyatnya pendidikan rumah tangga yang kayak gitu, Husnul. Begitu dahsyatnya kemudian value nilai-nilai yang secara tidak langsung masuk ke anak yang umur 8-9 tahun itu, yang bertanya kepada Gibran seperti itu. Ini persoalan sosial ekonomi, karena si anak pegang handphone. Handphonenya dari mana? Dari orang tuanya. Orang tuanya bisa memberikan handphone kayak apa? Di tengah yang namanya kemiskinan itu. Kemiskinan sedang coba gimana tuh? Dalam bahasa yang lain, ini yang disebut dengan hybrid war. Jadi Outlook 2025 itu menghadapi hybrid war, perang terhibrida, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, politik maupun militer. Gitu. Mungkin Usul ingat ketika kita bicara apa yang disebut dengan connectivity war, sudah terjadi sekarang, dan itu sudah jadi kita bicara. Kita waktu itu masih orang belum menyadari, belum aware. Iya. Sekarang sudah terjadi di Indonesia. Connectivity war itu terjadi dengan kehadiran TKA. Itu kelihatan connectivity war gitu ya. Nah sementara di Inggris sudah terjadi juga connectivity war ketika mereka menerima posisi sebelum Brexit, gitu ya. Eropa juga terjadi kayak gitu. Nah sekarang ketika kita lihat pengaruhnya terhadap anak-anak kayak gitu, salah satu bentuk connectivity war adalah bagaimana terjadi HP. Karena akses kepada informasi. Disitulah asymmetric war. Disitulah bentuk proksi. Nah, Bang, kenapa menarik di sini? Kenapa saya ingat Australia? Kenapa Australia melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial? Itu menarik. Itu artinya Australia mengantisipasi sedemikian rupa gitu loh. Nah, itu yang saya sebut sebagai bagaimana Outlook 2025 ini makin seru. Salah satu bentuk suruhnya apa? Salah satu bentuk lainnya yang orang Indonesia belum bicarakan. Apa itu? X mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan dan menuju penggunaan blue sky.
Begitulah. X mulai ditinggalkan, lalu orang mulai menggunakan Blue Sky. Sekarang pengguna Blue Sky sudah 20 juta. Sementara orang tidak simpati dengan peranan Elon Musk di X. Gitu. Ini nggak menarik karena nanti, sudah terjadi individualisme jurnalis individualisme, jurnalisme berbasis individual gitu loh. Biasanya atau disebut sebagai citizen journalism. Iya. Saya kira gitu. Saya pikir itu mudah-mudahan percakapan kita ini agak sedikit econometrics ya. Iya, betul. Tapi masih tetap penting terutama bagi pengambil kebijakan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini berguna bagi bangsa, negara, dan terutama bagi pengambil kebijakan. Ya, insya Allah berkah. Ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.